Dan bersama Ustadz Pantun kita akan membahas tema tentang secercah harapan untuk Palestina. Ustadz, di medsos nih akhir-akhir ini, kemarin-kemarin ini lagi rame lagi tentang Palestina, dan yang kemarin itu ada yang all eyes on Rafah. Rafah itu sendiri adalah kota perbatasan Gaza dan Mesir. Itu jadi tempat penampungan warga sipil imbas dari agresi Israel. Nah, berbicara tentang perkembangan yang terjadi di Palestina, sepertinya mulai ada secercah harapan nih Ustadz nih. Karena beberapa negara udah mulai menyatakan membela Palestina dengan secara terang-terangan. Nah, bagaimana Ustadz melihat seruan-seruan tentang Palestina di medsos ini Ustadz? Iya, saya rasa buat mereka yang Muslim, terutama Indonesia yang mayoritas adalah Islam, ya, dan semua dunia, insya Allah nggak ada yang nggak tahu dengan bahasa Quran dan hadis Nabi. Ya. Saya pinjam bahasa Nabi yang ringan, tapi memang betul-betul ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Man la yahtammu bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang nggak ada kepedulian, nggak ada rasa ingin membantu terhadap urusan saudaranya yang Muslim, maka kata Nabi, mereka yang seperti itu bukan golongan kami. Ya. Nah, walaupun cara merealisasikan dari hadis Nabi ini tergantung dengan masing-masing cara. Ada yang dengan secara kekuatan, yang langsung terang-terangan, seperti yang tadi udah utarakan. Ya. Nah, kemudian juga, dan kita bersyukur di negara kita termasuk yang mempunyai kepedulian. Bahkan juga kalau saya menyimak dari awal Oktober kejadian itu, karena seminggu sebelum itu saya dari sana udah, ya dari Palestina, gitu kan, dan sampai sekarang belum berhenti. Nah, kita punya Menteri Luar Negeri yang alhamdulillah di saat di muka dunia terang-terangan, termasuk yang perhatian, berarti kita masuk kategori yang dimana bagian daripada umatnya Rasulullah. Nah, yang kedua udah, untuk cara membantunya, ya terserah kalau yang kemampuan lewat kekuatan, berarti disitulah ladang jihad, yang katanya jihad, gitu kan. Nah, kalau yang nggak mampu juga untuk ke sana, paling nggak kita mampu secara memberikan bantuan finansial, termasuk besok pun saya tugas Jumatan dari pengurusnya udah memesankan, Ustadz tolong ya besok khotib buka bab Palestina. Ya. Terus tolong nanti di saat jadi imam kita pakai kunut nazilah. Terus tolong nanti selesai sholat kita ada penggalangan dana. Ini dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Ya, ya, saya lihat hampir dari Sabang sampai Merauke tergerak untuk hal yang demikian. Yeah. Nah, memang beginilah yang ibaratnya membantu kepada saudara kita yang Muslim. Dan secara fakta sejarah kita nggak boleh melupakan. Kalau meminjam bahasa presiden kita pertama, jas merah. Jangan pernah lupa sejarah. Di saat 17 Agustus ya tahun 1945, negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan NKRI? Kalau bukan Palestina. Yeah. Kalau kita lihat dalam sejarah tercatat kalau tidak salah tahun 1944. Empatnya sama. Empat sama. Ya. Empat sama, ya. Iya kan empatnya 2 kali. Betul. Betul. Jadi ya itu apa namanya, Palestina negara yang pertama mengakui secara de facto Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Tanggal 6 September 1944. Baru diikuti oleh Mesir. Kalau tidak salah di tanggal 22 Maret 1946. Ya. Nah, baru dilanjutkan lagi oleh Pakistan, India, Saudi Arabia. Nah, sehingga alhamdulillah hingga sekarang kita 2024 menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi secara hitungan utang moral ya kita pun harus terpanggil demikian, apalagi buat mereka yang Islam, karena memang bicara Palestina patut diakui. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diajarkan sejarah yang nggak boleh pernah dilupakan, kiblat pertama orang Islam adalah Palestina. Ya, makanya di Madinah kalau kita berziarah ada satu masjid yang dinamai Masjid Kiblatain. Ya. Kiblatain itu maksudnya hampir sekarang masih ada bentuk kiblatnya. Jadi ada 2 kiblat.
Karena Nabi sedang sholat asar, kemudian turun ayat surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nabi sholat asar 2 rakaat pertama menghadap Palestina, 2 rakaat kedua menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah berarti sudah tertera di dalam Al-Quran. Yang kedua,